Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji dan Bu selaku penguji satu, Bu Nimas, dan Bu Titin, dan pembimbing saya Bu Awalia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proposal skripsi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Endah Eka Wardani. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Hubungan Karakteristik Ibu dengan Bayi BBLR terhadap tingkat pengetahuan perawatan metode kangguru di RSPAD Gatot Subroto, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2000. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah memiliki sistem organ yang belum sempurna, sehingga mudah terjadi komplikasi seperti asfiksia, hipotermi, hipoglikemi, dan hiperbilirubinemia. Sehingga untuk mengantisipasi komplikasi yang akan terjadi, bayi dengan berat badan lahir rendah memerlukan perawatan yang baik. Menurut ANIK 2013, menurut WHO mengatakan bahwa setiap tahun terjadi 4 juta bayi di dunia yang meninggal dalam periode neonatal atau 4 minggu kehidupan awal. Penyebab tertinggi kematian neonatus di Indonesia pada tahun 2020 adalah BBLR dengan presentasi 35,2, itu menurut Kemenkes RI 2020. Angka kematian bayi yang disebabkan oleh bayi baru lahir prematur atau bayi lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu dan bayi dengan BBLR cukup tinggi. Nah, permasalahan yang dihadapi di Indonesia salah satunya adalah masih tingginya angka kejadian BBLR yang menjadi penyumbang angka kematian pada neonatus. Perawatan BBLR merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan infrastruktur yang mahal serta staf yang memiliki keahlian tinggi, sehingga seringkali menjadi pengalaman yang mengganggu bagi keluarga. Perawatan BBLR itu sendiri masih memprioritaskan penggunaan inkubator yang penggunaannya itu sangat terbatas. Penggunaan inkubator itu memiliki keterbatasan. Selain jumlahnya yang terbatas, inkubator membutuhkan biaya perawatan yang tinggi serta memerlukan tenaga terampil yang mengoperasikan. Selain itu, dengan menggunakan metode inkubator, bayi dapat dipisahkan dari ibunya. Hal ini akan menghalangi kontak langsung kulit antara ibu dan bayi yang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Salah satu intervensi yang dapat digunakan pada bayi BBLR ini untuk perawatannya yaitu adalah dengan perawatan metode kangguru atau PMK. PMK adalah cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu kehangatan, air susu ibu, perlindungan, infeksi, stimulasi, keselamatan, dan kasih sayang. Metode ini merupakan salah satu teknologi tepat guna yang sederhana, murah, dan sangat dianjurkan untuk perawatan BBLR. Itu menurut Prof. Ferawati 2010. Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto merupakan salah satu rumah sakit sayang ibu dan anak. Ditemukan angka kelahiran pada Januari sampai Desember 2014 itu adalah 215 bayi baru lahir rendah, terutama BBLR dengan gestasi 32 sampai 35 minggu dan berat sekitar antara 1.200 sampai 2.475 gram. Perawatan BBLR ini merupakan masih tingginya kematian BBLR menyumbang kematian neonatus. Pada PMK ini cara efektif memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu kehangatan, air susu, dan lain-lain. Maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai hubungan karakteristik ibu dengan bayi BBLR terhadap tingkat pengetahuan tentang perawatan metode kangguru di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto. Tujuan penelitian mengidentifikasi hubungan karakteristik ibu dengan bayi BBLR terhadap tingkat pengetahuan tentang perawatan metode kangguru di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik responden usia, pendidikan, pengalaman ibu dengan BBLR, mengidentifikasi hubungan usia ibu dengan tingkat pengetahuan tentang perawatan metode kangguru di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto, mengidentifikasi hubungan pendidikan ibu dengan tingkat pengetahuan tentang perawatan metode kangguru di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto, mengidentifikasi hubungan pengalaman ibu dengan tingkat pengetahuan tentang perawatan metode kangguru di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto.
Di bab 2, tingkat pengetahuan, pengertian dari BBLR itu sendiri itu adalah neonatus yang lahir dengan berat badan kurang dari normal atau 2.500 gram. BBLR adalah neonatus yang kelahirannya tanpa melihat masa kehamilan. Permasalahan BBLR itu sendiri berdasarkan protokol asuhan neonatal 2008, berbagai masalah yang ditemukan BBLR yaitu adalah ketidakstabilan suhu tubuh, kesulitan bernafas, masalah gastrointestinal dan nutrisi, imaturitas hati, imaturitas ginjal, imaturitas imunologi. Konsep perawatan metode kanguru PMK merupakan alternatif metode perawatan bayi baru lahir. Metode ini adalah salah satu teknik yang tepat dan sederhana serta murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan pada bayi BBLR. Metode ini tidak hanya menggantikan inkubator tetapi juga dapat memberikan manfaat yang tidak dapat diberikan oleh inkubator. Pemberian metode kanguru ini sangat efektif untuk kebutuhan bayi yang sangat mendasar seperti kehangatan, air susu ibu, perlindungan infeksi, stimulasi keselamatan dan kasih sayang. Itu Mari Yunani 2013. Keuntungan metode kanguru tersebut yaitu adalah meningkatkan pertumbuhan dan berat bayi dengan lebih baik, mengurangi stres pada ibu dan bayi, menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung dan pernafasan bayi, meningkatkan hubungan ibu dan anak, mengurangi lama menangis pada bayi. Konsep tingkat pengetahuan. Pengetahuan adalah hal yang diketahui oleh orang atau responden terkait dengan sehat sakit kesehatan. Misal tentang penyakit, penyebab, cara penularan, cara pencegahan, gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, lingkungan, keluarga berencana dan sebagainya. Kategori pengetahuan. Kategori pengetahuan di sini ada 3, yaitu yang pertama itu adalah baik, cukup, kurang. Bab 3, kerangka konsep penelitian, hipotesis dan definisi operasional. Yang pertama itu adalah variabel independen, yaitu adalah karakteristik ibu bayi BBLR, usia ibu, pendidikan ibu, pengalaman ibu. Variabel dependen, tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan metode kanguru. Divisi operasional. Variabel dependen yaitu adalah tingkat pengetahuan, hasil tahu yang bersumber dari pengalaman mendapatkan informasi tentang perawatan metode kanguru. Alat ukurnya adalah kuesioner tingkat pengetahuan, hasil ukurnya adalah kurang, cukup, baik, skala ukurnya ordinal. Variabel dependen, usia ibu, lama, definisi operasional, lama responden yang dihitung sejak lahir sampai dengan penelitian. Menggunakan alat ukur alat kuesioner demografi, alat ukur usia, alat ukurnya adalah numerik. Yang ketiga adalah pendidikan ibu, jenjang sekolah formal yang telah ditempuh oleh ibu, kuesioner demografi, skala ukurnya adalah ordinal. Yang terakhir adalah pengalaman ibu, peristiwa yang dialami oleh ibu dalam melakukan perawatan metode kanguru yang menggunakan kuesioner demografi dan alat ukurnya adalah ordinal. 4. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif cross-seksional. Hal ini dapat didefinisikan sebagai metode penelitian observasi non-eksperimental dengan cara mengumpulkan data variabel independen maupun variabel dependen, dilakukan dengan cara pendekatan potong lintang atau cross-seksional, dilakukan secara bersama-sama. Populasi dalam penelitian sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu mempunyai bayi BBLR yang dirawat di ruang perinatologi RSPAD pada bulan Januari sampai Desember 2021. Sampelnya yaitu yang digunakan itu menggunakan perhitungan Noto Atmojo tahun 2005 untuk penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Jumlah sampel yang dibutuhkan minimal 56 orang. Kriteria sampel di sini ada 2. Kriteria inklusi yang diambil peneliti yaitu ibu belum pernah melakukan PMK, bersedia menjadi responden. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu adalah kondisi ibu belum stabil dan masih bed rest. Ibu dengan bayi bebek lebih dari 2.500 gram. Tempat penelitian yaitu di ruang perinatologi RSPAD Gatot Subroto. Waktu penelitiannya yaitu adalah pengumpulan data dan pengobatan serta penyusunan hasil penelitian dari bulan Oktober 2021. Pengolahan data yaitu adalah editing, coding, entry data, cleaning. Rencana analisa data, analisis univariat, variabel numerik yaitu adalah usia ibu dan disajikan dalam bentuk
median, nilai minimal dan maksimal, variabel kategorik yaitu adalah tingkat pendidikan, pengalaman dan pengetahuan ibu tentang perawatan metode kanguru, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Analisis bivariat yaitu adalah analisa hubungan antara dua variabel yang dapat bersifat simetris, saling mempengaruhi antara variabel lain. Terima kasih, demikian adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.